Nah sobat semuanya, kita balik lagi setelah di video yang lalu kita membahas tentang keris Noko dengan sisik 1000, lalu keris Parung Sari yang konon katanya bisa mengantarkan pencalonan kepala desa. Nah di video ini kita balik lagi dengan Pak Heri, kita mereview dari salah satu keris Pak Heri. Dia kecil, tapi sangat istimewa. Karena apa? Yang ini pun saya juga baru pertama kali lihat yang seperti ini. Karena di bilah kerisnya itu ada semacam kayak entah itu huruf atau itu sebuah sandi. Nah, daripada penasaran, kita akan lihat bersama. Nah, Pak Heri, sebelum sobat semuanya melihat dari wujud dari kerisnya, bisa diceritakan dulu mendapatkannya ini seperti apa, Pak? Ini dari teman, Mas. Oh, dari teman. Ini dari teman. Berarti belum lama, Mas. Oh, belum lama. Belum lama. Berarti masih ya, baru gitu. Dari teman juga penggemar pasangan ngaji. Oh, gitu. Dia punya pusaka ini kayaknya juga agak bosan juga tahu. Oh, agak bosan. Terus dimakan itu juga ya. Maaf, kalau boleh dibilang ini mungkin apa ya, naik kelas mungkin temannya Pak Heri. Kayak Pak Heri dulu kolektor, sekarang naik kelas jadi kolektor. Tapi mungkin dia nggak tahu bahwa ini pusaka ini istimewa, dia nggak tahu, nggak detail dia. Oh, gitu. Pusaka ini ada kayak raja, cuma nggak tahu hurufnya huruf apa ini, cuma kita nggak tahu entah Pahlawa, entah juga huruf Cina. Oh, gitu. Boleh saya pegang, Pak? Nah, teman-temannya, kalau kalian melihat ini, memang nggak ada istimewanya. Nggak ada istimewanya. Tapi nanti videonya kameranya akan saya balik biar kalian tahu di bilahnya ini ada semacam kayak sandi atau semacam kayak huruf-huruf. Kalau Pak Heri tadi bilang huruf Pahlawa ya. Pahlawa atau entah Cina saya nggak tahu. Iya, memang kayak seperti itu memang, sobat. Saya tadi gitu melihatnya, tak kira Pak Heri nggak tahu. Wah, tak kira nggak tahu Pak Heri. Waduh, ternyata beliau tahu, bisa tahu langsung. Ini ada gininya, Mas. Wah, ternyata Pak Heri tahu. Ini kalau boleh dibilang masuk di dapur apa ini, Pak Heri? Itu kayak ada pejetannya di sini. Enggak, ada pejetannya saja. Apakah masuk brojo, Pak? Apa bedok? Bedok mungkin, bedok, jalak bedok. Jalak bedok. Iya. Jalak bedok, Pak. Jalak brojo juga bisa, jalak bedok bisa. Yang jelas itu bedok. Bedok. Kalau boleh dibilang ini, sobat. Ini Pak Heri. Iya. Kalau menurut panjenengan sehabis diwarangi tambah bagus apa tambah seperti apa? Penasaran juga ya. Nah, nanti kalau diwarangi mungkin bisa keluar hurufnya itu lebih jelas. Nah, kalau saya pribadi seperti ini, Pak. Saya untuk bilah yang seperti ini kayaknya saya juga punya di rumah. Kalau diwarangi, sobat, dia ya memang nggak tahu ya. Tapi kalau ibaratkan ini punya saya, Pak, saya tidak akan mewaranginya, tapi akan saya putihkan. Oh, ya malah kelihatan nanti. Iya. Diputihkan minyaknya, mungkin kelihatan. Enggak, diputih, sebelum diproses warang kan biasanya diputih. Iya. Dicuci diputih itu. Ya. Nah, sudah seperti itu saja. Jangan diwarangi. Kalau ini milik saya. Iya. Karena apa? Kalau diwarangi, kayaknya ini cuma hitam gitu saja. Oh, gitu ya. Di tulisannya ini kayaknya bukan pamor, Pak. Kalau menurut saya pribadi loh ini ya. Penasaran saya juga ya. Jangan penasaran. Gitu. Kayak ini bukan pamor, tapi memang kayak semacam kayak simbol tertentu. Panjenengan tahu ini enggak, Pak? Raja kalau cokro seperti itu. Itu kalau di warna apa? Enggak kelihatan malah. Kan enggak kelihatan malah. Iya. Nah, daripada kalian penasaran, akan saya balik untuk kameranya biar kalian lebih tahu lebih detail tentang ini huruf apa sandi atau apa atau raja, biar kalian juga bisa memberikan pendapatnya gitu, Pak. Oke. Nah, sobat semuanya, coba kalian perhatikan, Pak, kalau ini kayak meteorit gitu, Pak, untuk bilahnya, bling-bling sekali gitu, sobat. Nah, kalau gini kan kalian tahu ini, sobat, seperti apa. Kalau boleh dibilang di pucukannya ini, nah di pucukannya ini kayak semacam kayak ini kayak M gitu, Pak. Iya. Ini kayak huruf kayak apa? Kayak panah mungkin ya. Iya. Nah, yang ini kayak orang ini, sobat. Kalau boleh dibilang
ini kayak pamor tunggul pulung yang gambar anak kecil itu sobat. Oh, iya. Sederhana. Ini kepalanya, ini tangannya, dan ini kakinya. Iya, iya. Nah, untuk yang sebelah ini di bagian bawahnya ini saya sudah nggak bisa membaca kalau yang ini agak habis nggih. Cuma diraba masih bisa, Mas. Kalau diraba memang masih bisa ini sobat, tapi nggak sejelas yang ini, yang atas ini sobat. Lalu untuk di bagian ini sor-sorannya ini Masih coba kalian perhatikan ini. Keren sekali nih sobat. Ini semacam kayak Dewi Sula sobat. Ini ada kayak Dewi Sula, bentar. Nah, ini terus ini ada kayak apa ya? Kayak plus gitu. tambah. Nah, kalau yang ini udah nggak kurang anu. Nah, yang ini apa ya kira-kira? Iya, nggak jelas itu. Pak, boleh saya bilang nggak? Nggih, monggo. Sobat semuanya, saya nggak menaikkan apa ya, nggak membagus-baguskan koleksinya Pak Heri. Koleksi Pak Heri memang kalau boleh dibilang ini memang bagus-bagus. Kalau boleh dibilang pun juga langka-langka. Kalian kalau kapan hari menonton video-video dari saya dengan Pak Heri, kalau sempat pernah ini Pak memahari, saya ucapkan selamat karena kalian termasuk adalah orang-orang yang beruntung. Dan di sini, nah sebenarnya saya juga ini sobat tertarik dengan pusaka ini Pak. Pak Heri melihat ini, yang ini tadi. Nah bagian bawah ini kira-kira nggak seperti kayak lafaz Muhammad nggak ya kira-kira? Saya belum detail belum melihatnya ini. Cuma memang saya tahu ada tulisannya gitu. Gitu nggih? Ya, nggak detail. Cuma kebalik sobat. Nah ini memnya di sini. Tapi nggak tahu lah ya. Koleksi Pak Heri ini memang betul-betul kalau boleh dibilang itu boleh dibilang kan, kalau seperti saya ini sudah bagus sekali gitu loh, bagus sekali. Maaf Pak, ini apa ini Pak? Kuning ini Pak? Ini ada kinatanya Mas. Ada kinatanya? Ya di baliknya ini. Oh, itu. Ya. Bentar. Nah ini sobat, ternyata di sini ada kinatanya ini. Iya, bola balik ini juga ada. Nah, ada kinatanya. Wah, ini ternyata istimewa ternyata pusaka ini sobat. Dia kecil, tapi kalau boleh dibilang kecil cabai rawit ini. Benar Pak. Nah ini ada kinatanya mentol-mentol itu. Cuma kurang tahu itu apa Mas. Ini sobat. belum enggak pernah ngetes saya. Gitu nggih. Ini loh. Ini juga. Keren sekali ini sobat. Ini asli. Asli nggih. Iya. Ini nggak tahu juga Pak Heri ini emas atau bukan. Bukan nggak tahu. Dia juga kurang tahu. Di atas ada. Nah di sini juga ada ini. Cuma ini yang ini habis. Nah kalau yang ini juga ada ini Pak. Ya, mancap Ya, itu mancap di bilah. menancap di bilahnya ini sobat. Dan bilahnya ini kalau ini disenter sama Pak Heri, bling-bling kayak meteorit gitu Pak. Ya. Keren sekali ini sobat. Dari samping masih kelihatan. Ini bolak-balik Mas. Oh bolak-balik Bang ya? Rajanya bolak-balik. Coba yang sini sudah agak habis. Yang ini sudah agak habis, benar sekali. Masih dirabai masih bisa, masih kelihatan. Benar sekali. Bentar Pak. Ini kayak apa ya ini ya? Iya. Iya. Kalau diraba memang masih terasa sobat. Iya, masih terasa. Tapi kalau ini kira-kira bacanya seperti apa juga saya sendiri juga kurang tahu. Kalau Pak Heri sendiri menyebutnya ini kayak semacam simbol Palawa gitu, huruf-huruf Palawa gitu nggih. Keren loh ini. Bener loh ini keren sekali loh ini. Mancep di bilah kinatanya. Kinatanya kalau boleh dibilang ini kinatanya kinatah sederhana ini Pak. Iya, tul itu. Iya. Dia masih sangat sederhana sekali sobat. Primitif nggih. Dan pusakanya nggak besar. Pusakanya nggak besar. Oh iya. Awal Pak Heri ini mendapatkannya masih baru nggih Pak nggih? Masih baru ya? Masih baru di teman. Di teman. Kira-kira temannya tahu nggak kalau kerisnya ini ada keistimewaannya? Dia tahu cuma ada kinatanya gitu toh. Masalah ada hurufnya dia nggak tahu. Oh gitu. Tahu. Jadi beliau yang punya dulu tahunya cuma kinata di sini gitu saja. Ya, kinata. Untuk yang huruf timbulnya ini nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu ya. Justru malah saya kejar. Loh, Mas belum ngenteni iki ya. Nah, piro? Ya itu. Okay. Terus tak lihat loh ya. Ya wes nggak apa, nggak saya tawar langsung beli gitu aja. Oh gitu. Iya. Beliau menawarkan segini langsung jenengan Ya, langsung gitu. Ya, langsung.
saya tahu ini unik gitu, Pak. Oh gitu nggih. Iya. Nah, kalau sudah di Pak Heri di sini, kira-kira ini nanti dilepas apa enggak kira-kira ya? Cocok ya, nggak apa-apa. Oh gitu. Nah ini sobat sudah ada. Cuma memang barangnya istimewa Mas. Gitu kayak. Nggak ada besar satu apa ya satu Oke. hewan satu patrem Mas. Oke, masuknya jimatan ini Iya. sobat. Nah kalau di saya kan enaknya gini sobat. Kalau saya mereview dari pusaka-pusaka, langsung saja saya tembak ini. Kira-kira ini dimaharkan nggak? Gitu. Saya lagi gini Pak. Kolektor. Kalau mereview dari pusaka-pusaka yang tidak dimaharkan itu kebanyakan saya sendiri juga apa ya? Banyak yang nanya. Akhirnya wah ini gimana ya Pak? Karena ini tidak dimaharkan. Ya kalau yang bertanya cuma 1-2 lah berkali-kali. Iya. Bingung jawabnya. Bingung jawabnya gitu. Boleh Pak, saya pegang Pak. Monggo. Nah, ini sobat. Ih, keren sekali ini sobat. Cabai rawit kecil-kecil cabai rawit. Kecil-kecil cabai rawit ini, pusaka ini. Iya. Saya tadi waktu ditunjukkan pertama kali oleh Pak Heri, saya sudah, ini pusaka ini kok ya bagus ya. Kecil tapi bagus ini sobat. Bentar. Betok brojol. Masuknya kalau Pak Heri ini masuk betok brojol ini sobat. Iya. Dan ini kinatahnya memang betul-betul memang Orinya. primitif Pak ya. Ya. Karena apa? Karena di sini pun juga ada Pak nggih. Cuma habis nggih. Termakan usia. Habis itu memang termakan usia itu bisa sobat, tapi bisa juga karena tangan-tangan jahil juga bisa gitu Pak nggih. Dulu pernah saya dapat kinatah dulu belum ngerti. Oh gitu. Lu pernah Pak? Pernah? Iya, tak ambil emasnya. Tak jual, laku cuma kadarnya rendah. Oh gitu nggih. Rata-rata kinatah itu 16 karat. 16 karat. 17 karat, 18 karat diukur sama yang beli yang kemasan itu. Oh gitu. Tidak ada yang 24 karat. Bentar, untuk Pak Heri sendiri dulu tuh juga pernah ini ya ngambilin kayak kinatanya gitu. Sering saya dulu. Oh gitu. Nah, karena dijual ya harganya nggak bisa. Ya dulu cuma murah jadi nggak tahu. Cuma Oh kita gitu. nggak ngerti, belum ngerti juga Mas. Kalau dulu itu memang murah, makanya Pak Heri wah Ambil. daripada dijual murah mending di ini. Ambil dulu baru dijual. Diambil emasnya dulu baru dijual. Ya. Sering Itu beberapa. dulu Pak Heri masih belum begitu tahu Paham, Pak ya. ya. Belum begitu paham. Kalau sekarang Pak Heri memang nggih eman-eman. Ya. Karena apa ya? Setiap orang itu kan memang kadang itu memang karena nggak tahu itu seperti itu Pak nggih. Nah, balik lagi nih sobat. Kalian kalau berkenan dengan pusaka ini bisa nanti langsung menghubungi Pak Heri. Ini kalau boleh dikatakan kalau memang cocok, petungnya cocok, maharnya cocok gitu. Ya. Dilepas gitu Pak. Tidak masalah. Karena ya itu tadi Pak Heri sudah naik kelas sekarang jadi kolektor. Kalau dulu murni jualan dulu pertama jualan Pak Ge. Jualan dulu terus dari kolektor. Jadi kolektor, sekarang kolektor. Luar biasa sekali. Nah ini sobat. Kalau kalian mengerti tentang huruf-huruf sandi mungkin tahu ya untuk bisa menerjemahkan dari maksud dari tulisan-tulisan ini. Tapi karena saya sendiri dan juga Pak Heri adalah awam, jadi nggak tahu kira-kira ini maksud dari si empunya membuat seperti ini itu apa, gitu Pak Ge? Saya kira untuk membuat empu ya mesti Pak, dia pesanan, tujuannya mesti untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Kebaikan bagi untuk pemiliknya, gitu. Pemilik besar seperti itu. Bentar seperti ini, saya malah gini Pak. Saya menangkap sebuah firasat seperti ini. Amit panjenengan, amit Pak nggih. Pusaka itu kan ada yang menjadi sebuah identitas. Nggih. Pak Heri pernah ini enggak mendengar seperti itu enggak? Iya. Jadi kalau dia katakanlah punya pangkatnya itu seperti ini, dia punya pusaka seperti ini. Ya. Atau dia itu seperti ini. Dia katakanlah punya sesuatu yang menjadi ciri khas dari dia, katakanlah dalam artian contoh dia
ini telik sandi raja. Iya. Lah untuk melakukan apa katakanlah identitasnya dia, nggih. Pengenalnya. Ditunjukkan kan dulu ada yang cincin atau ada kalau ditunjukkan ini cincinnya. Oh berarti ini kan gitu kan. Utusan raja. Nah ini utusan raja kan seperti itu. Ya, betul. Nah betul kan? Iya terus. Apakah bisa jadi pusaka ini dulu juga sebagai sebuah identitas seperti itu? Kemungkinan bisa juga. Kemungkinan bisa juga Pak. Kemungkinan juga pesanan. Pesanan. Ya. Gitu. Yang kedua itu kemungkinan pesanan. Gitu. Jadi membuat pesen ke empu. Aku gak pusaka ngene. Ben aku iso ngene ya. Gitu nggih. Seperti itu mungkin. Nah, bisa juga seperti itu sobat. Nah, karena apa? Karena ini seorang empu tidak mungkin membuat asal-asalan kalau tidak punya maksud. Betul Pak nggih? Terus. Nah, betul. itu sobat. Dan pusaka itu tiap pesanan itu beda, Mas. Umpama pesanan raja. Nggih. Ya dibuatkan pusaka yang lebih bagus. Gitu. Ya, pesanan katakan bangsawan biasa, pusakanya beda juga. Gitu, pesanan rakyat, pesanan beda juga. Beda juga seperti itu. Seperti nah, itu. Makanya kenapa salah satu dari fungsi dari pusaka itu adalah dia adalah sebagai sebuah identitas. Gitu Pak. Betul, Mas. Oke. Pak, dari koleksi yang ini kita lanjut lagi nanti ke koleksi apa Pak? Masih ada lagi Pak? Masih banyak. Oh masih banyak. Banyak Mas. Masih banyak. Oke. Kita akan lanjutkan sobat di video selanjutnya.